Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ganjar Jatmika Sukanda dari SMP Negeri 1 Padaherang. Pada video kali ini kita akan mempelajari langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat film pendek di tingkat SMP menggunakan smartphone. Materi di video ini saya rangkum berdasarkan buku membuat film pendek yang saya tulis sendiri. Sebelumnya, apa sih yang membedakan antara film biasa dan film pendek? Salah satu yang membedakan adalah film pendek biasanya memiliki rata-rata durasi 15 menit. Dalam membuat film pendek dibutuhkan 4 tahapan, yaitu praproduksi, produksi, pasca produksi, dan distribusi. Dalam praproduksi, langkah pertama yang harus dilaksanakan adalah menentukan sutradara, penulis cerita, penata kamera, penata suara, editor, penata cahaya, penata kostum, dan lain sebagainya. Jika di kelas kalian berisikan 30 orang, kalian bisa membuat satu kelompoknya berisikan 15 orang. Langkah kedua adalah membuat cerita. Pembuatan cerita bisa dimulai dengan membuat premis. Premis sendiri adalah runtutan cerita film yang bisa dijabarkan dalam satu kalimat singkat. Premis sendiri berisikan nama tokoh beserta situasinya dan keinginan tokoh. Misal, Mayang seorang penjual gorengan yang ingin ikut karya wisata di sekolahnya. Setelah kita mendapatkan premis, kita bisa melanjutkan pada tahap sinopsis. Sinopsis berisikan runtutan cerita yang lebih kompleks beserta tantangan yang dihadapi dan penyelesaiannya. Sinopsis berisikan nama tokoh, keinginan tokoh, tantangan yang dihadapi, dan penyelesaian. Misal, Mayang seorang penjual gorengan yang ingin mengikuti karya wisata di sekolah. Karena keinginannya itu, ia ditinggalkan sebatang kara oleh ibunya. Hal itu merubah sikapnya. Namun, ibunya kembali dan ia mendapatkan tiket untuk ikut karya wisata. Jika kita sudah mendapatkan sinopsis yang tepat, kita bisa menggunakan metode dan Harmon Story Circle untuk mengembangkan ide cerita tersebut. Kalian bisa menggunakan AI atau Artificial Intelligence, ChatGPT, agar mempermudah pengembangan cerita. Runtutan alur cerita yang sudah dibuat bisa kalian kembangkan menjadi sebuah naskah yang berisikan adegan serta dialog para tokoh. Pembuatan naskah bisa kalian buat menggunakan Google Docs. Langkah ketiga, membuat storyboard. Storyboard berisikan runtutan adegan yang divisualisasikan melalui gambar atau foto. Storyboard berguna agar kalian tidak kebingungan ketika nanti hendak melakukan syuting. Langkah keempat, menentukan para pemeran. Kalian bisa melakukan casting baik terhadap teman sebaya atau kepada guru dan keluarga untuk menjadi para pemeran di film kalian. Langkah kelima, pembacaan naskah dan latihan. Proses ini berguna agar semua kru memahami alur cerita dari film yang akan kalian buat, serta para pemain juga memahami cerita yang akan mereka mainkan dan mampu menemukan ekspresi yang tepat berdasarkan naskah yang telah kalian buat. Langkah keenam, mengecek peralatan. Peralatan yang diperlukan adalah smartphone untuk merekam gambar dan suara, tripod agar gambar tidak bergoyang, serta smartphone yang digunakan untuk mengedit video yang sudah direkam. Langkah ketujuh, menentukan lokasi syuting. Penentuan lokasi syuting harus sesuai dengan naskah. Kalian harus memilih lokasi syuting dengan cermat serta meminta izin jika tempat yang akan kalian jadikan lokasi syuting itu adalah properti orang lain. Langkah ke-8, menentukan jadwal syuting. Jadwal syuting sendiri berisikan hari, jam syuting, aktor yang terlibat, serta lokasi syuting. Pembuatan jadwal bisa kalian buat menggunakan Google Spreadsheet. Jika semua sudah siap, sekarang kita akan masuk pada tahap produksi. Tahap ini adalah proses perekaman gambar dan suara berdasarkan jadwal yang sudah dibuat. Seluruh kru serta pemain dikomandoi oleh sutradara. Setelah selesai merekam seluruh gambar dan suara yang dibutuhkan untuk film pendek,
Sekarang kita masuk ke tahap pasca produksi. Tahap ini terdiri dari proses editing. Kalian bisa mengedit video dan suara yang sudah kalian rekam menggunakan aplikasi CapCut, Filmora, atau KineMaster. Jika dalam mengedit ada adegan atau suara yang kurang tepat, kalian bisa melaksanakan syuting ulang untuk adegan tertentu yang dirasa masih harus diperbaiki. Selama proses editing, kalian bisa mulai membuat poster film menggunakan Canva. Poster film bisa berisikan foto karakter utama beserta para jajaran pemeran pembantu lainnya. Sekarang kita masuk pada tahap terakhir, yaitu distribusi. Jika film yang kalian buat sudah selesai diedit, kalian bisa mulai dengan menonton film yang sudah diproduksi tersebut bersama-sama dan mengundang rekan sejawat serta guru untuk menilai karya kalian, agar karya yang sudah dibuat itu bisa dievaluasi. Karya kalian juga bisa diupload melalui platform streaming seperti YouTube atau platform berbayar lain. Selain itu, karya kalian juga bisa diikutsertakan pada lomba film pendek serta festival yang setiap tahun dilaksanakan. Bagi Bapak dan Ibu guru yang ingin menerapkan pembelajaran ini di sekolahnya masing-masing, berikut adalah 14 pertemuan langkah-langkah membuat film pendek untuk tingkat SMP yang bisa Bapak Ibu terapkan di sekolahnya masing-masing. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terus berkarya.